Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz, bersama Market pada edisi analisa mingguan kita pada kali ini. Analisa mingguan ini akan berlangsung dari tanggal 13 nanti sampai tanggal 17 Januari tahun 2025. Sorry, kita udah masuk tahun 2025. Telah melewati satu minggu pertama di bulan Januari, dan sekarang kita akan mencoba masuk ke minggu kedua. Bagaimanakah kisahnya di minggu pertama, kita akan bahas bersama-sama, dan bagaimanakah persepsi, analisa yang akan terjadi di minggu berikutnya, kita akan kupas bersama. Oleh karena itu rekan trader, mari kita coba lihat bagaimana pergerakan pasar yang terjadi di minggu yang lalu. Secara garis besar rekan trader, di minggu yang lalu kita mulai dari indeks dolar Amerika seperti biasa. Kita lihat bagaimana indeks dolar Amerika ini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Walaupun di pembukaan hari Senin yang lalu sempat jatuh sampai di posisi 107.502, tapi perlahan namun pasti dia kembali lagi ke posisi yang paling tertinggi, menembus level 109.852 dan ditutup di seputaran 109.364. Penguatan yang benar-benar terjadi pada indeks dolar Amerika ini tidak bisa kita pungkiri bahwa ini adalah salah satu impact yang sangat besar. Adalah penguatan ini dipicu dari tarif Presiden Amerika, rencana tarif yang didengung-dengungkan oleh Presiden terpilih Amerika Donald Trump, yang membuat bagaimana pasar bergejolak dan konsentrasi pasar selalu mencari aset safe haven, sehingga kita bisa lihat bahwa dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Dan di akhir minggu yang lalu, hari Jumat, kita bisa lihat bagaimana data dari non-farm payroll Amerika cukup solid, sangat menguat, sangat luar biasa, sehingga dari data inilah kita bisa lihat bahwa peluang untuk penurunan suku bunga kayaknya semakin jauh dari kenyataan, ya. Inilah sebabnya kita bisa lihat bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat signifikan pada perdagangan minggu yang lalu. Bagaimanakah untuk euro Uncle Sam dolar? Euro Uncle Sam dolar kita bisa lihat rekan trader mengalami pengelemahan yang sangat signifikan, dan kemungkinan euro Uncle Sam dolar masih akan tetap melemah terus rekan trader. Memang di hari Senin yang lalu dia mengalami penguatan hingga di 1.04319, tapi setelah itu dia jatuh bebas, dan jatuh bebas ini juga tidak bisa kita pungkiri diakibatkan karena data-data yang sangat signifikan yang dikeluarkan di Amerika, sehingga membuat bagaimana euro ini mengalami pelemahan yang signifikan hingga menembus level 1.02187. Bagaimanakah pergerakan euro Uncle Sam dolar ini di minggu depan? Kita akan bahas bersama-sama nanti. Sedangkan untuk pound sterling ini kita lihat dia semakin jauh dan semakin jatuh. Kalau kita lihat secara garis besar, pound sterling setelah dia sempat menyentuh level tertinggi di 1.3478, itu yang terjadi di seputaran bulan 10 ya, tanggal 3 bulan 10. Bagaimana dia jatuh bebas rekan trader hingga menembus level 1.22096. Ini juga kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi ini disebabkan karena semakin menguatnya dolar Amerika. Sedangkan rekan trader, bagaimanakah untuk gold rekan trader? Untuk gold kita bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada gold, ya. Sudah sangat jelas gold ini naik sangat luar biasa rekan trader. Gejolak geopolitik yang terjadi di Amerika semakin membuat pasar selalu mencari aset safe haven, dan gold adalah salah satu aset yang dituju karena memang gold aset safe haven rekan trader ya. Sehingga kalau kita lihat rekan trader sudah sangat jelas ini, kita bisa lihat bahwa gold menembus level 2697. Kalau rekan trader nonton webinar saya kemarin di saat non-farm payroll, saya sempat bilang bahwa gold di saat non-farm payroll akan dimulai, saya sempat bilang bahwa gold ini siap-siap dia akan terbang tinggi. Ya, dia akan naik ke seputaran 2.700. Ya, memang terjadi walaupun sempat turun, tapi setelah itu kita lihat gold ini, emas
naik sampai di 2697.03. Walaupun akhirnya ditutup di seputaran 2690-an lah kalau kita lihat di sini ya. 9 ya 88 lah ya, 89 ya 89. Nah, sedangkan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat USD Yen Jepang secara garis besar USD Yen Jepang masih terus mengalami penguatan rekan trader. Sudah hampir sekitar 5 minggu berturut-turut. Ya, bagaimana USD Yen Jepang ini mengalami penguatan yang sangat signifikan, 6 minggu malahan. 6 minggu berturut-turut USD Yen Jepang mengalami penguatan yang sangat signifikan, dan ini juga tidak bisa lepas dari bagaimana pasar mencerna apa yang terjadi di politik Amerika hingga pelantikan yang akan dilakukan terhadap Donald Trump. Setelah itu baru pasar akan bisa melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana, karena pasar juga akan menunggu kebijakan ekonomi yang akan diterapkan oleh Donald Trump. Oleh karena itu pasar masih tetap wait and see, tapi ya dolar Amerika masih mengalami penguatan yang signifikan sehingga bisa membuat pasangan mata uang ini sedikit mengalami kekuatan yang sangat dahsyat. Oke, ini adalah secara teknikal rekan trader bisa lihat bersama. Kalau kita lihat di kalender ekonomi, rekan trader sudah sangat jelas kita lihat di sini. Apa yang terjadi pada minggu lalu ini sangat bervariasi. Kita mulai dari indeks manajer pembelian PMI jasa yang terjadi di awal hari Senin. Kita bisa lihat bagaimana membuat dolar Amerika memang terjatuh ya. Tapi setelah itu kan trader bisa lihat bagaimana dolar benar-benar naik sangat luar biasa. Kita bisa lihat indeks lowongan pekerjaan JOLTS mengalami penguatan hingga 8,096 juta. PMI manufaktur bisa 54,1 dari 52,1 ya. Selanjutnya juga dari Eropa ada harga data inflasi IHK, indeks harga konsumen. Inflasi berada di sekitaran 2,4%. Hari Rabu ada perubahan tenaga kerja ADP. Ya, ADP agak sedikit mengalami perlemahan sekitaran 122 dari 146 pada bulan yang lalu ya. Angka pengangguran masih tetap, kalau rekan trader lihat pengangguran semakin berkurang, yang tadinya 211 menjadi 201 ya, dan ditutup di hari Jumat ya. Selain berita FOMC yang dikeluarkan di mana tendensi The Fed yang lebih ke hawkish semakin menguatkan, penguatan terjadi pada dolar Amerika, dan ditutup pada hari Jumat. Rekan trader bisa lihat penjualan rata-rata pendapatan per jam sebesar 0,3. Tenaga kerja non pertanian 256 dari 212 pada bulan yang lalu ya. Dia naik sangat luar biasa dari prediksi sebesar 164.000 ya. Dan tingkat pengangguran mengalami sedikit pelemahan ya. Luar biasa, yang tadinya 4,2% menjadi 4,1%. Nah, ini yang terjadi pada minggu yang lalu. Nah, bagaimanakah ya pergerakan semuanya ini di minggu depan? Nah, untuk minggu depan, yang pertama kita lihat dulu kalender ekonomi. Harap diperhatikan oleh rekan trader, hari Selasa ada indeks harga produsen IHP ya. Nah, ini dari sebelumnya 0,4, perkiraan 0,3, aktualnya kita akan tunggu sampai hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan hari Rabu, dari sisi pound sterling Inggris, data inflasi akan dikeluarkan. Sebelumnya 2,6, kita tidak tahu keluarnya berapa ya. Selain itu juga data inflasi Amerika akan dikeluarkan pada pukul 20.30 hari Rabu. IHK inti, IHK tahunan, dan IHK bulan Desember kita akan lihat bersama-sama ya pada hari Rabu, termasuk salah satu data yang sangat dinanti-nantikan juga oleh pasar. Sedangkan hari Kamis, data dari Inggris kita bisa lihat PDB akan dikeluarkan, kemudian data inflasi Jerman dikeluarkan, 20.30 ada penjualan retail bulan Desember, 20.30 ada klaim pengangguran, indeks manufaktur The Fed Philadelphia, dan penjualan retail. Ya, sedangkan hari Jumat rekan trader harap diperhatikan PDB Cina ini akan dikeluarkan. Ini sangat mempengaruhi arah pergerakan terutama emas. Oleh karena itu rekan trader perhatikan hari Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, harap diperhatikan data yang dikeluarkan dari Cina ini akan sangat mempengaruhi logam mulia ya, emas dalam hal ini. Dan kalau kita lihat pada pukul 17.00
data inflasi akan dikeluarkan dari Eropa. Nah, ini adalah kalender ekonomi, data-data yang akan dikeluarkan ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya rekan trader, kita akan lihat bagaimana secara teknikal ini terjadi. Secara teknikal untuk minggu depan saya coba sedikit menganalisa buat rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika, secara garis besar kalau kita lihat rekan trader, untuk indeks dolar Amerika minggu depan dia masih mempunyai peluang untuk mengalami penguatan. Tapi hati-hati untuk terjadinya pembalikan arah rekan trader. Hati-hati. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa peluang pergerakan minggu depan menurut analisa saya dia masih bisa naik sampai di 111.165. Itu paling tinggi, luar biasa itu tingginya. 2 tahun lebih tinggi ya. Dan tidak terlalu kemungkinan dia juga ini bisa turun sampai nilai paling terendah menurut saya itu di seputaran 106.813. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, di sini rekan trader ya. Nah, sini dah. 107.273 sorry di sini. Ini data yang harap diperhatikan. Ada kemungkinan dia juga memang bisa naik ya. 111 tapi menurut analisa saya dia naik dulu, setelah itu dia mulai mengalami pelemahan ya. Jadi harap diperhatikan oleh kita semuanya. Saya ganti ini dulu gambarnya. Oke. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar. Untuk euro angkel saham dolar ya. Euro angkel saham dolar saya masih berestimasi bahwa dia akan masih tetap melanjutkan pelemahan. Estimasi saya pelemahan ini masih tetap jalan ya, paling maksimal itu dia akan sampai di level 1.00754. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia terbang naik lagi di 1.04825. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar. Sedangkan untuk pound sterling, di sisi saya masih bisa bilang bahwa pound sterling ini masih punya peluang untuk mengalami pelemahan walaupun sedikit. Dia masih bisa melemah. Saya memprediksikan dia bisa sampai di level paling terendah itu di seputaran 1.19619. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali naik lagi di posisi paling tertinggi. Ya, saya taruhnya di sekitaran sini deh. Ya. 1.25667. Nah, ini rekan trader ya, arah pergerakan dari pound sterling. Sedangkan untuk gold ini di dalam penglihatan saya, waduh, setelah nubuatan penglihatan, saya menganalisa bahwa gold ini masih bisa punya peluang besar untuk naik rekan trader. Malahan ya, menurut analisa saya dia ini bisa saja naik sampai level paling maksimum di seputaran 2737. Tapi memang sebenarnya dia harus lewat di titik ini dulu sebenarnya. Nih titik ini. Ya 2716 lah ya. 2716 dan level tertingginya itu di 2737. Tapi hati-hati juga, pembalikan arah bisa terjadi dan bisa membuat gold kembali lagi terbang sampai di level paling terendah menurut saya di sini deh. Nah, ini ya. 2626. Jadi secara garis besar kalau saya bilang dia ini akan mencoba bergerak. Nah, 2600. Nah, sini ya. 2626 ya. Nah, oke. Ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada gold minggu depan. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang di dalam analisa saya bisa bilang dia masih punya peluang untuk naik, tapi tidak terlalu besar-besar banget rekan trader. Jadi kalaupun naik, saya beranalisa bahwa dia akan coba naik sampai di level 160. Tapi peluang turunnya ini sangat besar. Dan tidak tertutup kemungkinan dia keluar jalur rekan trader. Dia bisa turun sampai level paling terendah itu di posisi 155.349. Nah, di sini ya rekan trader ya. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader,
Rekan trader, demikianlah rekan trader analisa mingguan kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus, kita akan mengarungi pertarungan kita di minggu depan. Dan kita selalu optimis bahwa kemenangan selalu berada di pihak kita. Kita akan profit konsisten, tapi semua itu tergantung dari rekan trader semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga analisa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk Anda semua. Salam profit Indonesia.